Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, kesalahan lain dari beriklan di Meta Ads adalah menggunakan, interest ya, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kalau untuk sekarang, targeting dengan menggunakan interest ini sudah tidak efisien lagi seperti dulu. Nah, solusinya gimana? Cukup buat targeting aja. Anda tidak perlu memilih minat atau interest apapun. Abaikan kolom ini, mmm, kosong ya, abaikan kosongan, jangan pilih apa-apa. Sudah, Anda langsung iklankan saja konten konten Anda. Ini jauh lebih, apa ya, lebih winning daripada kita milih-milih, interest kayak gini. Ini sudah tidak berlaku ya. Jadi ke depannya Bapak Ibu tidak perlu untuk milih-milih, interest-interest seperti ini. Kesalahan yang lain adalah, para advertiser atau para agen-agen umroh, sales umroh, ngiklannya ini adalah ngiklan kontennya atau konten brosur seperti ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau Meta Ads itu membaca, eee, targeting audience kita berdasarkan pesan yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, misal contoh kita ngiklan brosur nih, ngiklan brosur ada, ini program 9 hari, tersedia harga all in, terus harga start 27,9, terus ini ada harga lagi 26,9, terus ada tanggal keberangkatan, ada hotel, ada free city tour Taif, ada include dan exclude seperti inilah. Ini nanti konten iklan seperti ini akan membingungkan algoritma Meta Ads, oke. Saya ulangi lagi, konten brosur yang banyak tulisan seperti ini akan membingungkan algoritma Meta Ads. Nah, berarti ada penjelasan di sini ya, ngiklan brosur bikin Meta AI mabuk, audiens jadi bingung, Meta AI bingung baca konten, nah targeting jadi tidak fokus. Bisa jadi ada orang yang minat di bulan, Agustus, tapi dia tidak cocok dengan harganya misalnya. Bisa jadi ini nanti, menjangkau juga ke orang-orang yang minat, city tour Taif misalnya, tapi lihat harganya mungkin nggak cocok. Terus bisa jadi ada orang yang pengen umrah plus Taif, pengen hotelnya dekat, tapi ternyata paket Anda hotelnya jauh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bikin konten ya, konten untuk iklan, itu yang saya sampaikan di materi sebelumnya, buatlah konten iklan yang langsung, to the point ya, intinya langsung to the point. Misal, to the point itu kayak gimana sih, Mas? Misal promo umroh plus Taif, hotel kalau misal hotelnya dekat ya, hotel dekat hanya 27,9 juta. Udah gitu aja cukup, ya. Nah, di sini saya tidak akan mengajari Anda cara desainnya itu kayak gimana-gimana gitu, Anda bisa mungkin minta minta tolong orang lain, bisa jadi jasa desain atau mungkin Anda punya tim atau mungkin saudara atau tetangga yang bisa desain. Lah Anda bisa minta tolong untuk buatkan, konten-konten yang to the point yang seperti yang saya sampaikan tadi, ke, rekanan-rekanan Anda itu tadi ya, misal ya itu tadi teman atau jasa-jasa di luar sana banyak sekali ya, seperti itu. Jadi, mulai sekarang Bapak Ibu harus memperbaiki konten iklannya ya. Jadi jangan ngiklan dengan konten brosur yang banyak tulisan seperti ini. Ini tidak to the point gitu. Ini nanti akan membuat, Meta AI-nya itu bingung seperti itu ya. Jadi ngiklanlah dengan langsung to the point aja. Misal poinnya Residensi Taif, harga 27 juta, hotel dekat, pakai Lion, udah cukup, udah ndak usah poin-poin yang harga include, exclude, ini itu ndak perlu, seperti itu ya. Untuk strategi winning content ini, kayak gimana sih Mas contohnya? Nanti akan ada bahasan selanjutnya. Nah, kemudian, lanjut ke kesalahan selanjutnya ya, yaitu bisa jadi selama ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan selain kesalahan teknis yaitu kesalahan mindset ya.
Kesalahan mindset ini salah satunya adalah ngiklan hari ini, chat masuk hari ini, sama dengan besok harus bayar DP segera. Nah, tidak bisa seperti itu ya Bapak Ibu, karena, kita ketahui umroh ini adalah, ibadah fisik yang sekaligus perlu effort, biaya ya. Biayanya nih kalau kita bilang ya cukup besar, tidak sekedar 1 hingga 5 jutaan, 1 hingga 10 jutaan, tidak. Tapi seminim-minimnya adalah sekitar 20 jutaan gitu ya. Dan bisa jadi, umroh ini ada yang 30, 40 juta, 50 juta, 60 juta, bahkan itu ada. Nah, kalau kita ngiklan, berharap chat masuk hari ini terus orang itu langsung, "Oh ya saya minat paket umroh Anda Bu, saya mau transfer sekarang juga ya, 30 juta," seperti itulah. Kalau mindset Bapak Ibu masih seperti itu, nah mulai sekarang diperbaiki, ya. Karena, untuk, m calon prospek mengambil keputusan memilih paket umroh Anda atau tidak, itu perlu banyak pertimbangan, seperti itu ya. Pertimbangannya apa aja sih? Pertimbangannya itu, bisa jadi harga, bisa jadi pemantapan hati, bisa jadi, waktu ya, kadang kalau bagi para karyawan, pebisnis yang waktunya itu terbatas. Nah, banyak banyak sekali, pertimbangan-pertimbangan yang, eee harus apa ya, harus dimatangkan sama calon prospek jamaah kita, seperti itu. Nah, gimana sih Mas, mindset yang benar itu? Nah, realita di lapangan, umroh itu bukan produk murah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita pahami umroh itu bukan produk murah, walaupun anggap saja kita ini kaya ya, kita pengusaha tambang gitu. Tapi kalau kita ngelihat harga umroh misal misal umroh 25 juta, 30 juta, 40 juta, itu hitungannya masih terhitung bukan nominal yang kecil, seperti itu. Beda kita kalau misal jualan, semacam jualan baju, jualan barang elektronik yang harganya masih ratusan ribu, lah itu beda, beda dengan produk umroh. Nah, produk umroh ini juga melibatkan pertimbangan keluarga, seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa jadi pengen umroh berdua doang sama suami istri, bisa jadi pengen sama anak, bisa jadi pengen sama mertua, bisa jadi pengen, sama saudara-saudara yang lain. Banyak sekali pertimbangan di dalam keluarga, seperti itu ya. Terus kemudian umroh ini juga membutuhkan pemantapan spiritual. Nah, pemantapan spiritual ini kadang ini itu juga jadi PR buat kita ya. Jadi kadang orang itu minat dengan paket umroh kita, tapi ketika kita follow up, mereka jawabannya, "Oh gitu ya, oh ya ya baik, oke lah nanti kalau ada kabar terbaru saya hubungi lagi ya," seperti itulah. Kayak kayak gitu kan berarti orangnya itu belum mantep gitu loh, belum mantep, mungkin belum mantep secara harga atau secara hati, seperti itulah. Tugas kita apa sih? Tugas kita itu ya memantapkan hati calon prospek kita. Caranya gimana sih? Misal kita follow up tiap minggu, kita share tiap minggu konten-konten tentang, Baitullah, misal kabar di Mekkah dan Madinah, atau info-info yang ada di sana, atau mungkin tausiah, seperti itu. Konten-konten seperti itu bisa kita share ke calon prospek kita, seperti itu. Bisa jadi tiap minggu, tiap berapa bulan sekali, seperti itu. Nah, tugas kita itu adalah ya seperti itu tadi, memunculkan, perasaan untuk segera ingin umrohnya, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Jadi pemantapan spiritual ini juga perlu dimunculkan, salah satunya dengan bantuan kita sebagai salesnya ini ya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa seperti share konten, bisa jadi tanya kabar, bisa jadi, telepon kalau misal berkenan untuk diajak diskusi mengenai rencana umrohnya ke depan itu gimana, terus misal ada kendala apa gitulah, Bapak Ibu bisa masukkan motivasi-motivasinya di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah perlu pertimbangan finansial yang matang, ya. Kita ketahui
Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk umroh ini perlu pertimbangan finansial. Walaupun orangnya sekalipun udah kaya melintir, tapi tetap, uang segitu adalah bukan uang yang kecil, seperti itu. Bisa jadi orang ini tadi, sudah punya uang untuk umroh buat dirinya sendiri, tapi ingin ngajak istri, sedangkan uangnya belum ada, misalnya seperti itu. Lah, itu pinter-pinternya kita untuk menggiring calon jamaah, kayak gitu. Misalnya, calon jamaah kita, rencana pengen berangkat ke umrah, tapi uangnya masih kurang. Lah, bisa kita arahkan ke tabungan dulu, kalau misal di kantor umroh kita ada program tabungan. Bisa jadi kita arahkan ke, dana talangan yang bebas riba, semacam seperti itu, misal ke Mitra atau Pegadaian Syariah, seperti itu. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan ini, nah, kita harus bisa realistis dengan kenyataan ini, bahwa umroh itu ndak bisa untuk chat hari ini terus besok langsung deal closing bayar lunas, itu jarang sekali saya temui seperti itu. Ya memang ada, tapi menurut saya itu bisa jadi dikatakan 10.000 dibanding satu lah ya, kalau berdasarkan pengalaman saya. Heeh. Terus kita bahas lagi tentang mindset yang benar. Ya, gimana sih Mas mindset yang benar itu? Nah, mindset yang benar adalah yang pertama, beriklan untuk mengantarkan sebanyak-banyaknya calon tamu Allah ya. Oke, kita boleh memikirkan kalau kita sebagai agen ya tidak tutup mata ya, karena yang kita harapkan adalah komisi atau fee seperti itu. Tapi tetap mindset utama kita adalah mengantarkan sebanyak-banyaknya calon tamu Allah, karena uang itu nomor dua, komisi adalah bonus. Nah, keberhasilan mengantarkan jamaah adalah nomor satu. Itu yang harus kita tanamkan mindset ke dalam otak kita, karena kalau mindset kita adalah mengantarkan tamu Allah, mengantarkan sebanyak-banyaknya calon tamu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kita, calon-calon tamu Allah yang ingin berangkat melalui, travel umroh kita, seperti itu. Jadi kalau urusan komisi atau urusan fee, uang, atau apalah itu bisa kita kesampingkan ke nomor 2 dan sekian lah. Pokoknya motivasi yang utama adalah mengantarkan sebanyak-banyaknya calon tamu Allah. Kemudian, mindset yang ketiga adalah ikhlas menginvestasikan dana untuk database calon jamaah, seperti itu. Jadi jangan berpikir kalau Anda beriklan, terus belum menghasilkan, maka Anda rugi. Tidak sama sekali. Karena walaupun berapapun yang Anda iklankan, terus berapapun calon prospek atau database yang Anda dapat, database itu masih bisa kita olah lagi gitu loh. Itu bukan, hal yang sia-sia menurut saya. Maka dari itu jangan pernah berpikir kalau kita ngiklan dan kita belum bisa berhasil closing bulan ini, terus kita menyerah gitu, tidak mau ngiklan lagi, ya itu mindset yang salah ya. Pastikan mindset kita balik ya, dari beriklan kalau belum closing sama dengan rugi, nah mindset-nya itu dibalik, ngiklan, ikhlas untuk investasi database calon jamaah. Karena chat yang masuk hari ini bisa jadi closing bulan depan, bisa jadi closing 2 bulan lagi, bisa jadi closing 3 bulan lagi, bisa jadi closing bulan depan. Bisa jadi closing tahun depan. Kita nggak akan tahu sampai kapan, hati calon jamaah, calon prospek kita ini terkentuk untuk bisa segera berangkat, seperti itu. Jadi mindset-nya adalah jangan pernah menganggap ngiklan itu rugi, tapi anggap saja beriklan di Meta Ads itu adalah investasi, seperti itu. Nah, kemudian, tidak ada database yang sia-sia, seperti itulah. Berapapun database yang masuk, berapapun prospek yang masuk ke nomor HP Anda, ke WhatsApp Anda, itu tidak ada yang sia-sia, seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun orangnya ngechat, bales atau tidak, ah, orang kita bales bisa jadi dia bales besoknya, bisa jadi bales minggu depan, bisa jadi bales bulan depan. Tergantung dari, diri kita sendiri, pinter-pinter kita sendiri, gimana cara mengolah database, seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah, mindset, poin ending ya, poin yang menurut saya ini penting, profit sama dengan bersyukur,
Kalau boncos, berarti kita harus istighfar dan jadikan ini pembelajaran, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu jangan pernah berpikir, "Wah, iklan saya boncos terus nih selama 3 bulan, terus saya, stop lah untuk beriklan lagi." Nah, mindset-nya jangan seperti itu. Mindset-nya adalah ketika kita iklan boncos, maka kita harus mencari kesalahan boncosnya itu karena apa sih? Nah, makanya itu kita harus banyak-banyak belajar tentang, ya tentang bisa jadi teknik follow up, bisa jadi teknik chat-nya itu kayak gimana, bisa jadi technical dan strategi iklannya. Nah, kita harus belajar terus. Jangan kita, memposisikan diri ini, "Wah, kalau iklanku cuman gini, ya sudah jalan terus lah, kalau udah jalan, ya sudahlah aku berhenti," seperti itu. Nah, jangan sampai mempunyai mindset seperti itu. Jadi profit sama dengan bersyukur, kalau boncos, istighfar, astagfirullahaladzim, dan jadikan itu pembelajaran. Seperti itu, Bapak Ibu, oke. Selanjutnya kita next slide. Nah, bicara soal database, jangan sampai kita itu menyia-nyiakan database yang masuk ke nomor HP kita. Ketika, ada chat masuk ke nomor HP kita, pastikan kita mencatat nomor itu tadi. Entah itu ditaruh di Excel, Google Sheet, atau di-save ke list kontak kita, terserah. Pokoknya intinya jangan sampai kita menghapus atau menyia-nyiakan database yang datang ke nomor kita, atau ke landing page kita, seperti itu. Tidak ada database yang sia-sia. Tiap chat masuk yang merespon atau tidak, jangan pernah untuk dihapus atau disia-siakan. Nah, ini tadi, jika chat itu tidak respon hari ini, bisa jadi respon besoknya. Tidak closing bulan ini, bisa jadi closing bulan depan. Kita nggak akan, kita tidak ada yang tahu data ini bakal closing kapan. Tergantung dari kita sendiri gimana cara kita mengolah database itu tadi. Saya ada satu case, di tim yang saya handle, tim sales travel umrah yang saya handle, rata-rata database yang masuk itu, yang closing itu adalah data bulan-bulan kemarin, bisa jadi 1 bulan sebelumnya, bisa jadi 2 bulan sebelumnya, bisa jadi 3 bulan sebelumnya, bisa jadi itu database tahun lalu. Kebanyakan seperti itu, karena jarang sekali saya menemui chat masuk bulan ini, kemudian closing bulan ini juga, seperti itu. Ya, walaupun memang ada, tapi itu menurut saya sangat jarang sekali, karena seperti yang, saya bahas tadi, produk umroh ini adalah produk yang benar-benar membutuhkan pertimbangan yang lebih, seperti itu. Jadi, pelajarannya adalah, jangan pernah menyia-nyiakan database dan pastikan semua database itu Anda catat, baik itu ditaruh di Microsoft Excel, bisa jadi Anda taruh di Google Sheet, atau bisa Anda save kontak, dan Anda harus, men-follow up-nya tiap-tiap waktu, entah itu seminggu sekali, entah itu sebulan sekali, 2 minggu sekali. Bisa Anda ajak untuk diskusi, entah itu baik via telepon, atau jika prospeknya berkenan Anda bisa datang ke rumahnya untuk menjelaskan paket umroh Anda, seperti itu. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi tidak respon hari ini bisa jadi respon besoknya, tidak closing bulan ini bisa jadi closing bulan depan, seperti itu. Baik, saya akhiri, materi kali ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.